Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ketiga daripada perkataan-perkataan indah para ulama, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Sayyidina Umar berkata, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Artinya, siapa yang tipis mukanya, maka tipis juga ilmunya. Barang siapa yang tipis mukanya, maka tipis juga ilmunya. Maksudnya perkataan itu ialah, siapa yang malu dalam mencari ilmu, maka sedikit ilmunya. Malu ada dua macam. Yang pertama, malu hayaun mahmud. Nah, hayaun mahmud artinya malu yang terpuji. Ada hayaun mazmum, ada malu yang tercela. Malu yang terpuji itu adalah malu berbuat kejahatan, malu berbuat maksiat. Nah, itu hayaun mahmud, malu yang terpuji. Inya malu berbuat hal-hal yang kada cocok, yang kada pantas. Inya malu berbuat yang dilarang oleh Allah. Itu adalah malu yang terpuji. Itu ia malu yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Nah, yang kedua, hayaun mazmum, itu malu yang tercela. Malu yang tercela ini adalah malu yang mencegah dia berbuat kebaikan. Supan belajar, supan berbuat yang diperintah Allah, supan berbuat yang dianjurkan oleh Allah. Malu. Kenapa kada umpat belajar? Masa supan umpat. Nah, ini malu yang mazmum, malu yang tercela. Ini bukan malu yang bagian iman. Malu. Jadi orang yang malu itu kada dapat ilmu. Kalau mau juga belajar, kada banyak dapat ilmunya. Karena nya malu. Kada dapat betakun, supan betakun. Nah, supan betakun kada dapat jadinya. Karena nya supan betakun itu. Nah, ini yang dimaksud dengan man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Jadi malu nang kada baik ini bisa inya kada belajar sama sekali, atau belajar juga mau tapi kada banyak dapat ilmu karena malu tadi. Dan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala perkataan Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, la yata'allamul ilma mustahin wala mutakabbirun. Artinya,
ilmu tidak dicapai oleh orang yang malu dan orang yang takabur. Orang yang merasa pintar dulu, orang yang tinggi hati, orang yang kadakawa dihinakan, kadakawa diremehkan, dia kada akan dapat ilmu. Kalaupun belajar juga, orang yang takabur ini ilmunya kada berikit. Ilmunya kada berikit. Tidak dapat ilmu orang yang pemalu. Kalaupun dia belajar juga, ada banyak dapat ilmu. Dan kada dapat ilmu orang yang tinggi hati. Tinggi hati. Ini tinggi hati sudah berdahulu merasa pintar, merasa sudah macam-macamnya. Sombong itu banyak sebabnya. Ada sombong karena kekayaannya, lalu ini kada hendak lagi nuntut ilmu. Ada orang yang sombong dengan ilmunya, hanya merasa sudah alim, kada perlu lagi nuntut ilmu. Ada yang sombong dengan ibadahnya, hanya merasa sudah banyak ibadah, kada perlu lagi nuntut ilmu. Ada yang sombong dengan keturunannya, dia merasa keturunan orang alim, kada perlu lagi nuntut ilmu. Jadi orang yang tinggi hati itu kada dapat ilmu. Kalaupun dia belajar juga, tapi belajar hendak dimuliakan, belajarnya hendak dihormati, belajar hendak diistimewakan, nah itu kada dapat ilmu juga. Walaupun dia mau belajar, tapi hendak dimuliakan, hendak dihormati, hendak diistimewakan pada orang-orang lain. Nah, belajarnya, tapi ini hendak macam itu, ilmunya pun kada dapat juga. Allah kada akan memberikan ilmu kepada orang yang sombong itu. Itu Al-Quran. Al-Quran menjelaskan, ujar Tuhan bahwa aku palingkan ayat-ayatku daripada orang sombong. Artinya apa? Aku kada memberikan ilmu kepada orang yang sombong. Jadi orang yang mau dapat ilmu itu orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Dihinakan orang kah, disia-siakan orang kah, tetap ingin menuntut ilmu. Nah ini orang mau dapat ilmu karena hatinya rendah. Para ulama mencontohkan bahwa ilmu itu seperti air, seperti banyu. Ilmu itu boleh juga dikatakan seperti hujan. Nah ilmu seperti hujan. Lalu hujan itu di mana tak kumpulnya? Hujan itu di mana tak kumpulnya? Pasti di tanah yang paling rendah. Pasti di tanah yang paling rendah. Di situ terkumpul banyu hujan. Tanah-tanah tinggi bang, empat lalu aja. Empat lalu aja tanah-tanah tinggi itu. Udah hujan, tanah tinggi, ini empat lalu. Tapi kini terkumpulnya banyu itu di tanah yang paling rendah. Nah, itu hujan diumpamakan ilmu. Ilmu itu kalau orang yang menuntut ilmu ini tinggi hati, orangnya kada kawa tersinggung, meraju. Kalau kada dihormati, kalau kada dimuliakan, menuntut ilmu ini orang mendengarnya ilmu tuh cuma lalu aja. Nah siapa yang hatinya rendah, hatinya tawadhu, nah di situ kumpulannya ilmu. Jadi kalau 10 misalnya dalam kelas, siapa yang paling banyak dapat ilmu? Orang yang paling rendah hatinya di antara yang 10 itu. 20 dalam kelas, siapa yang paling banyak dapat ilmu? Yang paling rendah hatinya. Yang tinggi hati bang, masuk kanan keluar kiri.
empat lalu kayak hujan tadi. Ini di gunung tuh empat lalu aja. Dimana paling rendah di situ kumpulannya.